Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhama bi syi'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadil mudghah iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Rawahul Syaikhani. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral rahimakumullah. Yang semoga hormati guru kita Ustaz Ahmadianto dan seterusnya kepada kaum bapak dan kaum ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali selalu kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Sehingga dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala digerakkan hati kita, digerakkan kaki kita dan mainkan tangan kita untuk hadir di majlis kita. Hadir kita ke majlis ilmu adalah sebuah tampek yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di majlis ilmu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna hudura majlis zikrin. Bahwa sesungguhnya hadir pada majlis zikir itu lebih afdal min salati rakatin alfa rakatin. Itu lebih afdal daripada salat sunat 1000 rakaat. Hadir kita pada majlis ilmu, majlis zikir itu lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Atau bi salati syahadatin janazatin, ataupun lebih baik kita menyolatkan 1000 orang cari syahid. Jenazah mati syahid kita solatkan sebanyak 1000 orang, itu pun lebih baik kita hadir pada majlis zikir. Atau menjenguk orang yang sakit 1000 orang. Jadi hadir kita majlis ilmu, hadir kita di majlis zikir itu lebih baik, lebih afdal fadilahnya ketimbang kita solat sunat 1000 rakaat ataupun solat jenazah orang mati syahid 1000 orang, ataupun hadir melihat orang sakit 1000 orang. Maka diletakkanlah hadir di majlis ilmu tempat yang lebih afdal. Kenapa tampil majlis ilmu berikan tempat yang afdal oleh Rasulullah SAW? Berdasarkan ayat Al-Quran wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam kata Iqra, itu bentuk, kalau di bahasa Arabnya bentuknya adalah fi'il amar. Maknanya adalah perintah. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi, dengan menyebut nama Tuhanmu Maha Khalaq yang telah menciptakan kamu. Berarti kalau dalam ayat itu siap bahwa terperintah untuk belajar, perintah untuk menuntut ilmu. Maka adalah perintah
adalah yang utama yang kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu. Makanya hadir kita di majelis ilmu, hadir kita berzikir, bahagian dari menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, kun aliman, au muta'aliman, au mutasami'an, wala takun rabi'an, fatahalak. Jadilah engkau orang alim, au muta'aliman, kalau tidak memungkinkan kita jadi orang alim, au muta'aliman, atau jadi orang yang belajar. Apabila tidak memungkinkan orang belajar, au mutasami'an, atau nanti orang mendengar. Wala takun rabi'an fatahalak, maka jangan engkau jadi orang yang kampe, indah sama sekali. Indah orang alim, indah nama belajar, indah nama mendengar, maka yang kampe itulah kelompok yang selaku. Apapun latak kita kini, apakah kita sebagai orang yang mengajarkan, orang alim, atau sebagai orang yang belajar, atau sebagai orang mendengar, yang ketiga kelompokku digolongkan sebagai kelompok penuntut ilmu. Tidak akan mungkin orang itu menjadi alim, tidak akan mungkin orang itu menjadi orang belajar kalau tidak diawali dengan sebuah pendengaran. Didengar kaji kulo. Apa kata pahamnya, tubuh semangat untuk mempelajarinya. Ketika lama terenaknya masuk untuk mempelajari, baru sampai derajatnya untuk bisa mengajarkan. Walaupun sebaliknya nanti kedudukan orang alim lebih baik, tetapi proses juga diawali orang yang mendengar. Maka ibu bapak dirahmati oleh Allah, ikulah kita syukur hari ini. Kita masih digerakkan hati kita oleh Allah, masih didorong kita untuk bertaat, untuk hadir pada majlis ilmu, masih dikuatkan tenaga kita, diberikan kita waktu lapang, diberikan kita kesempatan, diagihkan kita kesehatan untuk hadir di majlis zikir. Karena hadir zikir adalah salah satu tampek yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Tasawwurul Ubudiyah dijelaskan, hadir kita di majlis ilmu tidak saja kita mendapatkan ilmu, bahkan lalu saja kita hadir situ tetap kita mendapatkan rahmat. Hadir datang ke rumah, tiba situ terkantuk, itu lebih baik tidur kita ketimbang kita tidur di majlis ilmu. Ada sikulah berkahnya majlis ilmu. Bahkan tingkat keibadah yang kita lakukan, setiap orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, itu lebih ditakuti oleh syaitan ketimbang orang abid dan ibadah. Ada seorang orang alim, ada 1000 ahli ibadah, lebih ditakuti oleh syaitan orang alim yang suraku ketimbang 1000 ahli ibadah. Maka didahululah ilmunya, baru kita beribadah. Kalau hanya kita dahulukan ibadahnya tanpa diiringi dengan ilmunya, ibadah kita bisa sia-sia. Itulah dalam sejarah yang masyhur disampaikan oleh guru kita, bahwa kehebatan daripada Syekh Barsesa, mempunyai murid 60.000. 60.000 muridnya pandai berzikir tiap awam. Kok 60.000 ini serada Kota Baru di pesantrennya kan? Biar warga Kota Baru itu 60.000 punya penduduk. Selain itu pesantren, semua muridnya bisa berzikir tiap awam, bisa berzikir tiap daru. Tetapi ilmu yang tidak dimiliki, habislah ibadah yang dilakukan tersebut. Maka risiko letaknya berilmu dulu, baru kita beribadah. Ketika kita ibadah yang kita nilai nantinya tergantung dengan ilmunya. Makanya hadir kita majlis ilmu adalah sebuah rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, selawat dan salam semoga turunkan buat junjungan kita
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat, dengan sebuah kerinduan kita dengan Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita nantinya bertemu dengan Rasulullah hendaknya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebagai kajian singkat kita pada malam yang berkah ini, itu ambilkan di sebuah potongan hadis yang kita bacakan di awal tadi. Aku punya hadisnya, hadisku diambilkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salaha jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Ala, adakah engkau ketahui, kata Rasulullah, wa inna fil jasadi mudghah, bahwa sesungguhnya pada jasad manusia ada mudghah, ada segumpal daging. Wa iza salahat salaha jasadu kulluhu, apabila mudghah itu baik, maka baiklah jasadnya seluruhnya. Wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu, dan apabila jasadnya rusak, mudghah itu rusak, maka rusaklah jasadnya seluruhnya. Ala wahiyya biqalbi, adakah dia itu adalah hati. Jadi dalam segumpal tubuh kita kok, dalam tubuh kita ada segumpal daging yang dengan mudghah. Yang daging itulah yang akan menentukan nasib kehidupan kita, yang menentukan bersih jasad kita akan menjadi baik atau buruk. Maka yang mudghah, yang daging itu, maka Rasulullah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, yang mudghah itu dibagi tiga. Ada namanya qalbun salim, ada namanya qalbun marid, ada namanya qalbun mayyit. Ada namanya hati yang selamat, ada namanya hati yang sakit, ada namanya hati mati. Jadi yang hati yang hanya segumpal daging yang ada dalam diri kita tadi, itu akan menentukan apa kondisi nasib awak. Yang nasib kita yang menentukan jasad kita pun tidak awak yang tahu lah. Yang dia tahu rasakan adalah orang lain. Dan yang menyimpulkan nantinya ada batin kita. Maka ketika batin kau sakit, yang merasakan bukan awak. Walaupun kita baca sakit hati awak dengan, tapi yang merasakan itu orang lain. Kalau ketika hati kita baik, lah awak merasakan, orang lain merasakan. Ketika hati kita sakit, orang lain pula merasakan. Ketika hati kita mati, orang lain pula merasakan. Sampai kau berhubungkan nanti dengan sebuah perbuatan awak. Maka ketika hati kau, apapun yang dilihat oleh mata kita, ataupun apa yang didengar oleh telinga kita, tidak akan bergerak juga, tidak akan menumbuhkan perbuatan nantinya dilakukan oleh mata kita pun, atau apa yang didengar oleh telinga kita, kalau tidak didorong oleh hati orang. Walaupun yang maksiat tak cari oleh mata kita, kalau tak dikuatkan oleh hati kita untuk menambah lampunya, mata kita berhenti. Ataupun yang haram didengar oleh telinga kita, kalau hati kita mendorong untuk mendengarkan, akan kita pertahankan untuk mendengarkannya. Kalau hati kita mendorong untuk menghentikan, maka kita hentikan dia. Makanya tetap rajuk hati. Maka apa caranya? Disikulah kita ba'a, kita menjaga hati kita. Sesuai dengan kajian kita sebulan, 2 bulan yang lalu tentang ba'a yang namanya maksiat hati itu.
Yang maksiat hati itu dimunculkan hanya di bilang kacanya namanya penyakit ria. Munculkan selalu. Ketika ria pula dimunculkan, akan lahirlah penyakit-penyakit berikutnya. Akan lahirlah penyakit hasad, akan lahirlah namanya penyakit dengki, akan lahirlah penyakit sombong, akan penyakit lain. Itu apa? Hati dia akibatkan oleh sakit. Kaum bapak, kaum muslimin rahimakumullah. Maka hati manusia yang dibagi tiga di hati yang selamat, hati yang sakit, hati yang mati. Maka yang akan ditentukan adalah hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala dijalehkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu hari kata Allah, la yanfa'u, tidak akan bermanfaat malun oleh harta, wala banun, dan pula anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang ke Allah dengan hati yang selamat. Dari apa selamat hati kita? Selamat yang namanya penyakit syirik, selamat daripada yang mengaku hasad, selamat daripadanya ria, selamat daripadanya kekufuran, sombong dan takabur dan sebagainya. Saya hatiku yang menentukan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang suwarikum, akan rupa kamu. Wa amwalikum, dan harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah hanya memandang kepada hati kamu dan amalan kamu. Maka hati aja. Kalau rancak mana lawak, gagah mana lawak, tapi kalau hati yang sakit, hati yang rusak, tetap adalah Allah tidak akan menangis. Maka itulah obat yang pertama, kita jadikan hati kita yang kuat, yang selamat. Karena hati itulah yang akan diterima Allah SWT nanti. Walaupun banyak harta kita, banyak anak dan sebagainya, tetapi akan datang besok dengan Allah hati yang selamat. Kalau ada hati yang selamat, tentu ada hati yang sakit. Mana sakit? Akulah dijalehkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu maradun, sebuah penyakit. Fazadahumullahu marada, maka akan menambah oleh Allah akan penyakit. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih, bima kanu yaksibun, dengan apa yang adalah mereka usahakan. Siapa yang punya hati marid adalah orang-orang munafik. Bahwa orang munafik, walaupun hanya masyhur hadis mengatakan orang munafik itu hanya ketika bicara ilmu ingkar, ketika berjanji khianat, bakatnya itu sebagian hadis mengatakan. Tapi banyak di antara orang munafik itu berjanji saja, bukan saja sama muslim, berjanji dengan orang kafir sekalipun tidak kita tepati. Itu bahagia kita orang munafik. Bahagia hati yang sakit. Mentangnya tak seakidah jawab, kita luas saja.
Kita kan berhubungan tidak saja dengan hablum minan nas, hablum minallah, tapi berhubungan dengan sesama manusia. Hablum minan nas tidak semasalah akidah, tapi masalah pergaulan yang lain boleh kita bergaul. Masalah urusan muamalah boleh kita bergaul. Komentarnya tak seakidah itu lalu saja. Berarti kita kalau hubungan itu adalah hati kita sakit. Kalau hati yang selamat, tidak ada bedanya. Memuliakan saudara sesama seiman, memuliakan orang yang bukan seiman, masih itu. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan kafir, tapi kafir zimmi, tidak kafir harbi. Bahkan kafir zimmi, kafir yang minta perlindungan dan beri pajak ke negara. Kalau kafir harbi, akulah yang merusak, yang memarah orang. Kaum muslimin rahimahullah. Maka yang hati manusia yang sakit tadi, bagi orang munafik tadi, yang penyakit hati manusia itu setidaknya terhimpun pada dua saja. Tidak penyakit masalah subhat, tidak penyakit masalah syahwat. Dua saja. Penyakit dia selalu keraguan-raguan. Penyakit hati yang bolak-balik, atau penyakit masalah syahwat. Itu muncul. Apapun nantinya yang menyebabkan hati manusia pesakit, atau menyebabkan hati kita menjadi galau, atau menyebabkan hati kita gelisah, pasti misalnya dulu. Tidak masalah keraguan-raguan kita, tidak masalah syahwat. Itu saja hati sakit. Maka ketika mampu kita untuk mengobati masalah subhat tentang hati kita, ketika mampu kita alihkan syahwat kita, insya-Allah hati yang marit tadi menjadi hati yang salim, yang selamat. Kaum muslimin rahimahullah. Tetapi yang parah itu al-qalbul mayyit, hati yang mati. Hati mati dijelaskan oleh Allah surah Al-Had ayat 46. Fa inna la tuqmal absar. Sesungguhnya tidaklah buta akan mata seseorang. Walakin tu'ma qulubul lati fi suduril. Akan tetapi yang buta adalah hati yang ada pada dadunya. Maka matanya mencari, matanya lihat. Tetapi yang telah buta itu adalah mata hatinya. Hati mana? Hati nuraninya. Sebenarnya kalau hati itu, kalau hati manusia, kalau dibandingkan dengan hati yang namanya hati Jawi, lebih berapa hati Jawi deh. Jadi hati manusia diletak di kedai dia. Dia hati manusia Jawi diletaklah kan. Akan capeknya balirang hati Jawi itu hati manusia. Sebab itu hanya hati lahmani, daging saja. Yang manusia mah hati nuraninya. Walaupun hanya hati manusia itu sama bantunya, ya, tetapi hati nurani itulah yang mengendalikan kondisi itu. Akan menjadi hati nurani itu salim, atau menjadi marid, atau menjadi mayit. Bagaimana cara mengendalikan hatiku jadi salim, menjadikan hatiku marid, menjadikan hatiku mayit? Itulah yang berpegang dengan yang namanya ilmu tadi. Itulah namanya dengan proses belajar tadi. Ketika kita terhenti untuk mendengarkan kajian taklim, menurut Imam Ali karamallahu wajhah, 3 hari saja hatiku tidak dimakan pendengaran kajian keagamaan, siraman rohani tentang sama agama, maka hatiku bisa jadi baik. 3 hari saja.
Tidak kita bawakan untuk mendengarkan dari mau'izah, keterangan pengajian disampaikan oleh para guru-guru kita. 3 hari saja jaraknya bisa menyebabkan hati mati. Menurut Imam Ali karamallahu wajhah. Ba'a kita iktibar dengan Imam Ali karamallahu wajhah. Sebab Imam Ali itu adalah sebagai gudangnya Ibu Rasulullah SAW. Adalah sahabat Rasul, orang yang sangat menghormati akan gurunya, orang yang sangat menghormati begitu orang yang mengajarkannya. Dalam riwayat beliau, syair beliau mengatakan, "Ana abdi ma'allamatani harfan wahidan," gitu dia. Ana abdun, saya adalah budak, man allamani, orang yang telah mengajarkanku harfun wahidan, walaupun satu huruf, itu dia. Itu Imam Ali menjaga menghormati gurunya. Walaupun ajar satu huruf aja Imam Ali, itu adalah guru bagi yang wajib. Wa insya'aba'a, dan jika dia kehendaki aku untuk menjual, jual. Wa insya'abaraka harqan, jika kehendaki aku merdeka, maka merdeka. Jika dia kehendaki akan budak selama wajib. Itulah Imam Ali mengagungkan gurunya. Sebab kok disampaikan hal seperti itu kata Imam Ali dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, bahwa begitu besarnya menghormati guru yang telah mengajarkan awak. Makanya apabila kita mampu untuk mau membayar guru, maka tidak akan sanggup kita untuk membayar. Berapa disampaikan tarifnya untuk bisa mengaji guru. Dalam kitab dijelaskan, 1 huruf bayinya 1000 dirham. 1 huruf diajarkan, bayinya 1000 dirham. Kalau ada kita nak mengaji guru, ngajar kita bismillahirrahmanirrahim, bayinya 19.000 dirham. Berapa 1000 dirham itu? 1 dirham harganya 50.000. Dikalikan 1000, 1 huruf harganya 50 juta. Kalau nak mengaji guru lagi. Makanya ketika kita menitipkan anak kita kepada orang lain untuk dididik, jangan sekali terlontar kata gitu, bara guru itu. Hilang kata-kata seperti itu. Kalau itu yang terlontar begitu, yakinlah anak itu tidak akan mendapatkan ilmu. Walaupun cerdas anak. Makanya Imam Ali menggariskan sesuatu pentingnya menghormati gurunya. Hanya 1 guru. Maka di sekolah letaknya pentingnya Ibu bapak ini dirahmati oleh Allah. Makanya untuk menyebati hati kita tadi, makanya di sekolah pentingnya ilmu tadi. Ilmu adalah untuk menjagokan, untuk mengingatkan hati kita jangan sampai jatuh kepada hati mayit, jangan sampai jatuh pada hati mati. Apabila telah jatuh hati kita kepada hati mati, sakar apapun kita menyampaikan, kalau batu kali bisa kita pecah. Tapi kalau hati yang mati, dengan apapun disampaikan sulit untuk tertembus, kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hatikulah sebagai pokoknya, hatikulah sebagai dasar. Apapun yang kita lakukan, kegiatan aktivitas yang amaliyah yang kita lakukan, maka bermulai dari hati. Ingin melakukan kita kebaikan, ingin melakukan kita ibadah, apakah ibadah itu ibadah membantu orang lain dan sebagainya, kita bermulai dari hati. Apabila hatiku marit,
hati ko sakit, ndak adu dan elok nampak aja lah. Saya itu adalah sakit dan nampak dah. Ketika hatiku salim, hatiku selamat, kita akan melihat sesuatu yang baik seluruhnya. Kalau hati baik jadi bacur, tidak akan masuk jalannya. Makanya ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, aku disiko bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita yang hanya segumpal dalam tubuh kita, bermohon kita Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai hatiku dibolak-balik oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah, yang telah membolak hatiku, tetapkan hatiku itu bertaat kepada Engkau. Di hatiku kan bahasanya kan qalbun. Qalbun itu artinya bolak-balik. Maka hatiku selalu bolak-balik. Kadang-kadang elok saya, kadang-kadang sakit, kadang-kadang masih pakak. Tak ada masalah. Maka jua yang kita lunakkan hati kita, jua kita lembutkan hati kita. Jom majlis ilmu lah kita lembutkan hati kita. Sebab hati kau menentukan langkah anggota tubuh kita yang cukup akan dikendalikan oleh hati kita. Namun saya kita rumah kembali tadi, hati yang mengarahkan. Namun saya tadi waktu menangga, hati menangga. Ini nangga ini. Ayo lencak sampai berapa? Diolah oleh hati balik. Kamu dah sakit. Ketika dia cari oleh matua, dibawa ke hati dia. Itu nak doa cari dia. Berhenti gitu. Makanya hati ku dibelah untuknya Tuhan. Jadi ibu bapa dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama menjaga dan merawat hati kita. Salah satu caranya untuk menjaga dan merawat hati kita adalah ikulah selalu kita sirami dengan kajian yang disampaikan oleh guru kita. Sebab kajian itu adalah untuk melunakkan hati kita, untuk menjadikan hati kita lembut. Kalau tidak pernah kita sirami, kita biasa saja hati kita, tentu hati yang lunak tadi, daging yang lunak tadi akan menumpuk. Sebab setiap maksiat yang kita lakukan, satu kali maksiat kita lakukan akan tumbuh satu bintik hitam pada hati kita. Dua kali maksiat yang kita lakukan tumbuh bintik hitam. 1000 kali maksiat kita lakukan, tentu hati kita kembali penuh dengan kehitaman. Ketika penuh dengan kehitaman, baru hatiku jadi hati mayit, mati. Tetapi ketika hati kita yang ketika kareh jatuh bintik yang hitam, kita lunakkan, kita siram balik. Mudah-mudahan kita siram tailang hitam ni. Begitu tubuhnya kita siram puluh ni. Ketika datang kita siram puluh ni. Mudah-mudahan dengan selalu setiap datang titik hitam, datang bintik hitam, selalu kita siram. Mudah-mudahan hati yang menjadi hati yang selamat. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat itu ada manfaat kita hendaknya. Telah bagi menyampaikan, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hati yang mudghah, yang segumpal pada tubuh itu, mudghah yang ada dalam sakit itu menjadi hati yang selamat hendaknya. Mudah-mudahan yang hati yang selamat itulah hati yang kita nantinya akan menerima Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Ibu bapa dirahmati oleh Allah, demikian saja mudah-mudahan kita semua telah bagi menyampaikan. Kalau ada kata-kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.